Apa bedanya On-Cloud Monster KW Perfect Kicks dengan yang original? Nah itu bagus katanya, dia ngaku-ngaku orang pabrik, strobelnya renggang, dia bilang itu bagus karena masukin lasnya lebih gampang, katanya bacot lu, mana ada kayak begitu. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita akan nunjukin sama kalian betapa bedanya On-Cloud Monster yang katanya udah perfect kick dengan originalnya. Nah, On-Cloud Monster yang perfect kick ini seperti biasa kita dapatkan di toko oren ya, sedangkan kalau On-Cloud Monster originalnya kita dapatnya di NCR Sport. Nah, oke, kita langsung aja kali ya mulai perbedaannya. Yang pertama, gue udah ada catatan dulu ya di sini ya. Kita notice dari segi upper itu memang udah cukup mirip. Kalian yang udah nonton bedah KW-nya mungkin udah tahu ya. Kemiripannya itu sebenarnya kalau kalian bawa side by side langsung ketara deh. Gue inget mention kemarin kalau memang yang KW ini, yang perfect kick ini udah lumayan mirip tapi sedikit lebih kasar. Ternyata begitu kita ini nih. Nah, kita pegang side by side, kekasarannya si perfect kick ini sangat jelas kentara, itu ya satu. Terus yang kedua, talinya. Nah, talinya ini terlihat mirip, tapi begitu dideketin, ya kelihatan sih bedanya. Tuh, mungkin gue deketin aja sini ya kamera ya. Nah, ini yang original dan ini adalah yang perfect kick. Jadi ternyata dibilang perfect juga kelihatan gitu. Sekali memandang itu mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi begitu side by side, oh talinya juga beda, itu kelihatan banget. Nah dari eyelet itu memang agak sulit ya untuk dibedakan. Kemudian kita tarik ke beberapa detail-detail jahitan ya. Nah jahitan yang KW itu sebenarnya udah cukup rapi. Yang perfect kick ini ya, memang ngakunya dia perfect kick kan. Tapi kalian lihat deh, ini jahitannya di double dan masih ada sedikit lah kekurangan rapihannya. Beda dengan nah, bagian sini punya yang orinya itu jauh lebih rapih. Gue jadi mikir, apakah memang sebenarnya mereka tidak bener-bener ngerjain dengan perfect gitu ya? Karena ada beberapa detail-detail yang kentara sekali bedanya gitu. Contoh nih ya, ada beberapa jahitan-jahitan yang sebenarnya nggak perlu dan harusnya nggak ada di originalnya. Contoh nih ya, originalnya kayak begini, kalian perhatiin bagian eyeletnya ada jahitan di mana aja? Yes, nggak banyak ya. Sedangkan di yang KW ini jahitannya itu jauh lebih banyak. Dan ini begitu dideketin ke mata juga udah kelihatan kan, karena si jahitannya langsung bikin garis gitu, line gitu. Jadi, nah buat kalian yang biasa pakai original langsung nggak, loh apa ini kok beda ya? Nah ditambah juga bagian belakang nih, pantatnya ya. Ini yang original rapih sekali, nggak ada bekas ketarik. Nah di sini ini ada tariknya nih, jadi memang pas lagi lastingnya ketarik lebih lanjut. Gue mau bahas beberapa beda yang visible di uppernya juga. Satu nih, logo On-Cloud-nya yang original itu embosannya masuk ke dalam, sedangkan kalau yang KW itu embosannya timbul. Oke, sedangkan logo benderanya, mana dia? Nah, kalau dia yang katanya perfect kick ini lepas, nah sedangkan original itu nempel dengan baik, bendera Swiss-nya. Terus bendera Swiss yang di original ternyata tenggelam tuh. Tenggelam nggak full kelihatannya, sedangkan kalau di sini kelihatannya malah full. Itu beberapa sedikit dari yang kita perhatiin sih ya. Nah, sisanya ada beberapa detail-detail kayak bahannya ternyata ada yang beda loh. Meskipun udah cukup mirip ya, namanya perfect ternyata nggak ada yang namanya perfect itu. Ini yang KW sebelah kiri, ini yang ori sebelah kanan. Kelihatan ya, ada beda bahan ya. Nah, itu tadi ya. Nah, balik ke pengetesan kita biasanya kita pengen tahu seberapa kuat dengan tes-tes tarikan dan Dremel. Ternyata dari segi tarikan mereka cukup mirip ya, dimana original itu dapat 4,416 kg force, sedangkan kalau yang KW itu dapatnya 4,5 kg force. Ya, ini mungkin kelanjutan dari yang gue bilang tadi, begitu mirip ya si bahannya. Tapi ternyata kalau kita tes Dremel, ketahanan bahannya itu berbeda. Bedanya cukup signifikan. Kalau kalian mau lihat ya, sebelah kiri adalah yang KW, nah jebolnya sampai segini, sedangkan sebelah kanan ini yang ori. Jadi daya tahannya terhadap Dremel kita itu lebih baik. Oke, menarik nih. Kalau di yang ori itu ada 2 lapis, jadi Dremel kita cuma ngejebol lapisan luarnya doang. Sedangkan kalau yang di KW itu ternyata adanya ini jatuhnya 1 lapis, 2 lapis juga sih, cuman lapisan keduanya itu berbeda. Nah ini kalau kalian nggak akan sampai black-black kayak kita sih, jadi mungkin nggak akan tahu ya. Tapi inilah bedanya. Ini KW, bagian dalaman sini lebih tebal, sedangkan bagian dalaman yang ori itu lebih tipis. Nah perlu diketahui juga sebenarnya bagian dalamnya
yang original maupun yang KW itu sama-sama cukup lembut. Tapi memang kita pernah dapat warning nih dari tester kita, Mas Hussein ya dari tim Aspro. Waktu itu kita discuss cukup panjang. Memang kesimpulan dari beliau itu adalah ini memang bukan sepatu yang ramah buat kuku kaki, terutama kalau long run. Baiknya memang tidak dipakai long run untuk jarak-jarak menengah ke bawah aja ya. Mungkin gue sih mengatakan save-nya di 10K 15K itu udah maksimal lah pakai ini. Nah sekarang kalian coba bayangkan kalau ngotot beli ini, resiko apa yang akan bisa timbul dengan material yang kualitasnya tidak sama gitu kan ya. Ya apakah kuku kalian akan lebih aman atau enggak ya silahkan simpulkan sendiri. Cuman gue mau kasih clue ke arah sana aja. Oke, bedanya di mana lagi? Bedanya di ini tag-tagnya ininya ya, sizing ini udah dipotong, udah dites flexing, masih kuat-kuat aja, masih aman. Sedangkan ini baru dipotong aja udah lepas. Terus ternyata bagian lidahnya ya ini sama-sama gazetted ya. Ternyata bagian lidahnya pun berbeda cukup ya ada lah gitu, ada bedanya. Jadi lidah yang ini yang KW memang sesuai penuturan tester kita kemarin lebih panjang, kemudian bahan yang dipakai di dalam pun ya berbeda. Gitu. Jadi sebenarnya dibilang perfect itu sangat-sangat signifikan bedanya. Baru dari upper doang loh ya. Baru dari upper. Nah, satu lagi nih yang paling maksimal nih perbedaannya adalah TPU-nya. Jadi ada jejak lem di TPU yang di Perfect Kick, sedangkan di original itu nggak ada karena memang harusnya dipanasin dan proses pemanasannya on itu bagus. Jadi nempelnya dia sempurna gitu. Si logo on cloud-nya, tambahan-tambahan tulisan Klotek di sini dan lain-lain sebagainya itu harusnya sangat aman sekali. Nah ini di lem bos, jadi tidak seaman itu. Itu perbedaannya si Perfect Kick dengan original. Tuh kan udah perfect juga, tetap aja nggak perfect. Kita ngomongin midsole-nya ya. Pertama nih dari flyboard dulu ya. Dari flyboard kita menemukan kalau yang KW itu cembung ya. Cekung ke dalam. Nah, sedangkan yang original di bagian arc atau lengkungan kaki kalian itu lurus seharusnya. Nah, yang ada melengkung itu di mana? Yang ada melengkung itu memang dari bola-bola kaki sampai ke ujung. Itu harusnya seperti ini. Nah, di sini juga melengkung, tapi lengkungannya malah lebih sedikit di bola-bola kaki sampai ujung. Malah ada lengkungan bonus di bagian belakang. Jadi dia turun lagi nih di bagian heel, di bagian tumit dari cekung terus tiba-tiba dia mulai ngelurus dan turun lagi di belakangnya. Nah, aneh sih. Memang aneh anatomi si flyboardnya dan ini bikin lebih nggak enak. Jadi memang masih belum bisa kali ya Perfect Kick bikin si flyboardnya selurus ini. Udah gitu lem-lemannya juga jauh sekali. Lem-lemannya jauh lebih kuat punyanya si yang original ya tuh. Susah ngebukanya juga. Sedangkan kalau yang KW dari midsole-nya lem-lemannya udah kebuka. Nah kita bahas lagi juga materialnya ya. Foamnya, Helion foam yang bener itu kayak begini. Jadi setahu gue, Helion foam ini adalah gabungan dari dua jenis foam. Karakternya Peba dengan Eva digabung jadi satu. Makanya kita dapat bobot yang ringan satu. Banyak tukang bakso ya, kenapa ya? Bobotnya ringan satu. Terus yang kedua, karakteristik ininya juga membalnya enggak terlalu membal, tapi dia ada efek pegasnya di sini. Tuh. Kita pencet ya, tuh. Bisa lah ada efek kayak pegas ininya gitu. Nah sedangkan kalau yang ini nih, ini dari hasil potongan kita ini full Eva foam dan Evanya keras. Kalau dikatakan ada pegasnya, gila keras banget. Ini bener-bener solid gitu sih, strukturnya susah banget ditekannya, bisa tapi sedikit. Jadi nggak ada efek pegas dari si ininya karena saking kakunya. Itu yang terjadi ya dengan si midsole-nya. Oke, itu satu ya. Terus kalau kita lihat ini durometernya juga. Durometer midsole untuk yang original ternyata kita ukur ya dari luar dan dalam karena kadang-kadang memang luar dan dalam itu beda ya. Original nih kita dapat di luarnya itu 28 HA dan di dalamnya itu 17,5 HA. Gimana dengan yang Perfect Kick? Ternyata beda juga. Di luar itu 32 sampai 35 HA tergantung titiknya ya. Di tengah 32, di belakang itu 35. Itu yang di luar tadi ya. Kemudian di dalam itu kita dapat angka 24 HA. Jadi gimana pun by durometer ini memang yang Perfect Kick lebih keras daripada yang originalnya. Itu ya kelihatan bedanya. Apalagi, nah gue ketinggalan bahas insole-nya tadi ya. Insole-nya itu begitu berbeda. Jadi insole yang original itu ada feel empuknya dan durometernya itu kalau kita cek adalah 28 HA ya. Sedangkan kalau yang Perfect Kick ini busa ati tipis biasa, nggak terlalu tebal dan durometernya itu adalah 27 HA.
Jadi sebenarnya mirip, tapi memang akan kerasa pas lagi dipakai ya. Hampir nggak ada foam ininya banget. Ini tipis banget nih yang Profekick, sedangkan yang asli itu tebel. Kalau kalian lihat kok ada logo yang ngelopek di sini. Nah, ini kan habis kita siksa nih pakai alat flexing. Jadi ditekuk-tekuk buat kita tahu flyboardnya patah atau enggak. Karena kan ada beberapa case saat itu ya yang original itu bisa patah flyboardnya setelah beberapa kilometer penggunaan. Ternyata ini flyboardnya masih aman, cuman bengkok aja. Anyway, itu pembahasan dari segi midsole-nya. Nah, kita lanjut ke pembahasan outsole-nya, di mana kita dapatkan tebal outsole yang original 2,3 mm dan yang Profekick itu 2,1 mm. Jadi yang Profekick yang KW ini itu lebih tipis ya. Kita coba cek dari segi durometer itu yang original kita dapatnya 53 HA dan yang Profekick itu dapatnya 50 HA, jadi nggak sekeras yang original. Nah, kita coba Dremel dan ternyata yang original menghasilkan 1,5 mm pengurangannya, sedangkan yang KW itu bertahan lebih lama. Berkurangnya cuma 0,8 mm, jadi lebih kuat yang Profekick ya. Tapi apakah ini bagus? Belum tentu, nanti kita bahas ya. Itu baru sedikit perbedaan dari segi material. Yuk kita gali ke dalam dari segi konstruksinya. Nih, dari segi konstruksinya, dari lasnya gue mau lihat ini sama kalian. Ini sorry ya, memang bentuknya udah agak nggak karuan karena kita siksa pakai alat flexing. Ini yang original dan ini yang KW. Nah, dimana kita bisa lihat ada perbedaan ukuran? Ya, karena yang originalnya 42 dan yang KW-nya 43. Tapi tolong perhatiin bagian atasnya nih, bentukannya berbeda. Meskipun harus gue akuin, ini lebih mirip daripada yang premium gitu ya. Lasnya lebih bener. Nah, apa bedanya si lasnya? Kalau dari pengamatan gue, nah yang original itu bagian waist-nya itu ramping, kemudian bola-bola kakinya itu melebar ya. Jadi beda nih dari waist ke bola-bola kaki, kemudian bagian toe box atau roomnya ini lumayan roomy ya. Sedangkan yang Profekick itu cenderung lurus, jadi waist-nya tidak seslim itu. Nah, cenderung lurus ke bagian toe box-nya dan dia itu lebih taper di bagian bola-bola kaki ke toe box-nya. Kayak gitu, ternyata memang masih ada loh bedanya. Ada beberapa detail-detail yang agak susah sih kalau gue mau katakan, karena ini dua size yang berbeda. Kalau size-nya sama, kita bisa ngomong. Cuman ini nih, gara-gara kita udah ngomongin last tadi ya, nah salah lasting itu terjadi juga di sini. Jadi pas proses lasting itu lastnya salah, nah terjadilah tekuk-tekukan di flyboardnya yang nggak lurus. Satu kejadian, terus yang kedua, nah kalian bisa lihat pantatnya ya, yang original ini lurus, sedangkan yang KW ini miring. Ini perbedaannya apa dari hasil lasting original dengan KW-nya. Jadi meskipun ini kondisi sudah tidak beraturan gitu ya, karena kita tes flexing, masih kelihatan kok jejak-jejak pembuatan originalnya itu seperti apa. Nah, kemudian kita lihat juga, tadi udah sempat gue mention, TPU-nya di premium ini ditempel-tempel, kemudian banyak sekali lem-lem bleber, jadi nggak kayak bukan produk Swiss gitu ya, kayak produk entah dari mana, produk Guangzhou aja nggak seberantakan ini. Kemudian ini juga, kalau kita lihat ke dalam sini, nah moldingan solnya yang premium itu nggak rapi, betul-betul kelihatan sekali berantakannya. Sedangkan di yang original itu rapi sekali. Itu perbedaan yang sangat-sangat signifikan bisa kelihatan sih. Jadi mau dibilang Profekick juga begitu kalian lihat, ya ini nggak rapi kok. Kalau kalian ditipu gitu ya pakai yang Profekick, kok nggak rapi sih? Padahal on itu harusnya rapi banget. Itu satu sih. Terus yang kedua, setelah pemakaian kita juga menemukan ada hal unik loh. Ini bagian kanan ini di tes flexing dengan sangat kejam. Ya gue lupa waktu itu berapa ribu langkah, berapa ribu tekuk ya buat mensimulasikan sekian ribu tekukan. Tapi ternyata enggak. Dia cuman ada kerut di bagian depan sini aja, di bola-bola kaki, terutama yang fleksinya paling kencang di sini. Sedangkan yang premium ini kita cuman pakai normal, pakai lari cuman 2 km, sisanya jalan kaki dan ya dibilang hiking juga. Waktu itu kita ke Tahura ya, Taman Hutan Raya, yang ya bukan hiking hutan gitu, jalurnya juga jalur semen. Ya, lihat kerutannya jauh lebih banyak, jadi dia lebih keras tapi lebih kerut. Gokil kan? Nah, itu tadi ya, jadi kalau kalian setelah pakai menemukan loh kok kerutnya parah banget, nah kemungkinan memang ini KW ini, karena Helion Foam ini ya lumayan tahan kerut ternyata. Nah, kemudian kita lihat juga ya, ternyata ini perbedaannya Profekick dengan premium tadi ya. Kalau kemarin kita nemu ada yang jahitan strobelnya renggang ya di premium, nah sekarang enggak, lebih rapi. Nah, by the way, kemarin sampai ada yang komen, lah itu bagus katanya, dia ngaku-ngaku orang pabrik,
strobelnya renggang. Dia bilang itu bagus karena masukin lasnya lebih gampang, katanya. Bacot lu, mana ada kayak begitu. Nah, coba lihat deh, ini rapih, rapat banget ya. Pun begitu dengan yang originalnya rapih, rapat banget. Tapi beda deh, tingkat kerapihannya juga kalian bisa amati di sini. Ya, ini yang premium dan ini adalah yang original. Jadi kalian bisa amati sebegitu ya. Nah, satu hal menarik yang gue temukan itu dari segi lem-lemannya, yang original itu begitu kuat. Ya wajar, memang seharusnya seperti itu kan, karena ini sepatu performance gitu ya, dipakai buat lari. Tapi di premiumnya kita bisa dengan mudah melepaskan si outsole-nya ini, mudah banget. Jadi itu tadi. Nah, kesimpulannya dari segi bahan dan konstruksi, untuk keawetan produknya ini jelas-jelas tidak awet ya. Yang premium ini, yang Perfect Kick ini. Jadi kalau kalian beli Perfect Kick jelas satu nggak murah tapi dapat barang yang nggak awet. Buat apa coy? Ya meskipun On Cloud Monster ini jarang diskon banget ya, memang masih mahal, tapi ya sewajarnya gitu kalau kalian beli barang premium seperti ini kan umurnya lebih panjang. Kayak begitu. Next, kita bahas dari segi kenyamanan. Ada satu hal yang kentara. Nah, kita coba bandingkan. Ini sebenarnya beda size-nya itu cuman 1 loh. Cuman 1, dan di atas kertas itu perbedaannya cuman 10 gram. 10 gram itu ringan, nggak kerasa. Tapi apa jadinya kalau kalian angkat yang original dengan yang Perfect Kick ini? Beda bobotnya kayaknya jauh, nggak mungkin 10 gram. Jadi itulah yang paling ketara. Saran gue kalau kalian mau tahu bedanya sepatu KW dengan ori, mainlah ke toko-toko yang nyediain barang originalnya. Kayak kita dapet ini kan di NCR. Nah, kalian bisa main tuh ke sana, cobain, try on, pegang gitu ya. Oh, gini toh, feel-nya original. Jadi biar kalian nggak ketipu gitu ya. Pas kalian dapet yang Perfect Kick gitu kan, kalian bisa pegang fisiknya, katanya ori, tapi kok beda, kok berat. Nah, kalian bisa tahu di situ feel ini ya, feel bobotnya. Itu yang utamanya sih. Sedangkan kalau yang lain-lain nih cukup menarik ya. Lebar two box-nya relatif sama di 100 mm yang original, meskipun size 42 dia sedikit lebih lebar, 0,2 mm aja. Nggak sepenting itu. Kemudian ketinggian instep-nya juga mirip-mirip ya, 70 mm-an. Jadi heel drop-nya yang original itu 4,1 mm. Sedangkan kalau kita lihat yang premiumnya 9,4 mm. Dan ini kita kalau lihat pegang biasa nggak kerasa, tapi memang harus dibelah dan diukur. Ini gue kasih tau aja sama kalian ya. Kemudian panjangnya kalau yang original di size 42 itu 26 cm, di yang premium Perfect Kick itu 27,5 cm. Nah, untuk kenyamanannya kalian jangan berharap dapat nyaman empuk di yang premium yang Perfect Kick ini, karena nggak ada rasa-rasa empuknya begitu. Nah, kita masuk ke ngomongin performance ya. Tadi udah sempat gue notice ini tuh ada kayak spring effect-nya kayak pegas, sedangkan yang premium ini nggak kaku banget. Jadi kalian nggak bisa dapat spring effect ataupun rasa empuk dari si Perfect Kick ini. Ya begitu-begitu aja, sepatu keras kayak Bakiak kalau kata Oki kemarin tuh. Pas kita pakai di permukaan licin, yang original ini gripnya bagus kok. Di permukaan licin bagus, di permukaan licin basah juga masih baik ya. Kita nggak bisa bilang bagus banget, tapi baik. Sedangkan yang ini itu kacau banget gripnya, kayak kalian bisa lihat lah. Dan yang paling penting nih ya, kalau kalian beli On Cloud Monster original, kalian bisa pakai lari. Sedangkan yang satu ini kita tidak bisa sarankan untuk lari ya, karena ada discomfort saat lari 2 km aja. Jadi ya begitulah, sebaiknya tidak dipakai lari untuk menghindari potensi injury. Kayak begitu saran dari gue. Ada beberapa hal menarik ya, gue jadi kepikiran gara-gara ngomongin tadi lari. Apakah jangan-jangan merek lokal tuh, si Stride itu yang bentuknya mirip-mirip kayak gini, udah lebih bagus untuk dipakai lari daripada si ininya Perfect Kick ini dengan harga yang lebih murah. Karena kemarin gue sempat ketemu ada pacernya Maybank Marathon, waktu itu dari Riot ya, Road to Maybank Marathon lah, sorry. Mereka itu pakai Stride yang harganya cuma 300 ribuan doang. Dan itu sudah sangat proper menurut mereka, udah oke. Udah bisa dipakai lari dibandingkan sama Perfect Kick ini yang nggak ada perfect-perfectnya. Itu menarik sih kalau menurut gue. Dan jadi itu kesimpulannya ya. Jadi kalau gue boleh summary lagi, kalian perhatikan detail di segi upper itu banyak sekali detail-detail yang miss ya. Kemudian bahan meskipun sudah sangat mirip, tetap kalah awetnya. Dan yang paling penting adalah kerapihan material itu jauh sekali. Feel-nya ketika diangkat beratnya berbeda, dan ketika dipakai juga kerasnya berbeda. Udah gitu kalau kita ngomongin lastingnya sudah makin mirip, tapi di Perfect Kick ini tetap masih ada salahnya, masih miring-miring juga.
Dan yang paling gongnya adalah dia tidak kita rekomen untuk pakai jalan ataupun pakai lari. Ya karena apa tadi? Ada discomfort yang kita rasakan di kilometer kedua. Sedangkan yang original harusnya sangat bisa untuk dipakai performance dengan beberapa detail yang lain. Kalian juga udah nonton ya barusan ya. Nah itu kesimpulannya. Jadi menurut gue sangat tidak worth it beli Perfect Kick. Apa itu Perfect Kick? Ya nggak ada, nothing ternyata. Yaitu tidak ada benefit dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke, itu aja dari gue. Gue minta masukannya dong. Harusnya next kita bahas apa lagi nih untuk perbandingan ori KW kayak begini, atau ada hal apa lagi nih yang harusnya kita improve dalam pembahasan kali ini biar kalian juga bisa mendapatkan edukasi seperti apa sih sebenarnya barang-barang KW ini ya. Say no to KW, lebih baik kita mendukung brand Indonesia atau para distributor-distributor resmi dari brand-brand luar seperti ini. Kayak begitu sih dari gue. Sampai ketemu di sesi perbandingan atau bedah sepatu selanjutnya. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu kita sampai 1 juta subscriber.